selamat petang. Ya, mengenai adik kami kemarin itu waktu dengar berita ya sangat kaget ya. Kalau dibilang ya belum waktunya, kalau kita biasa kita kan nggak muda dibilang kita kan masih muda, biasa kan kita masih muda, begitu belum kita ambil kita. Nah itu sih biasa sadar kalau kita mau muda, anak muda masih kecil, mau muda atau mau tua pun kita tidak tahu kapan Tuhan ambil kita. Nah seperti adik kami itu dia masih umur 30, dia belum punya anak, belum dikawin. Belum kawin. Dia kan kita harapkan dia yang jaga orang tua di sana, karena kita kan semua sudah pada menikah, hanya dia sendiri yang belum. Jadi dia ya maksudnya dia yang disuruh jaga orang tua di sana. Nah itu mungkin kita kayak merasa berat ya, berat. Nah akhirnya waktu kita dengar berita sore-sore lah begini, saya masih juga di tempat kerja. Kalau dia jatuh, akhirnya itu dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana waktu dia masih ke sana dia masih sadar, tapi waktu sudah dibersihkan kepalanya, mulai di situ dia tidak sadar. Tapi waktu kan sana kan begitu, kalau orang kecelakaan biasa kan keluarga oleh karena kan sopir, jadi teman-teman semua pada datang, teman-temannya dia. Nah, waktu dia masih dorna dia masih bicara. Ini saya telepon tante langsung, nah tolong doakan dia, karena dia ada saya itu jarang pergi gereja. Tapi jarang pergi gereja, tapi dia memang sebagai adik dia tidak suka dibilang lebih manis sama orang. Dia semua teman-teman bilang dia orang baik begitu. Tapi bilang ya itu tante dia bilang ya itu nih, dibilang dia tidak baik, tapi kalau memang Tuhan dia kita selamatkan ya dia bertobat di saat dia mau akhir hidupnya begitu. Nah waktu dia didoakan sama tante malam-malam, saya cuma berdoa. Waktu dia maksa dari tempat kerja sampai di sini, sampai malam saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan juga. Jadi saya bilang begini, satu bisa minta Tuhan kasih dia keselamatan. Kau masih berikan dia kesempatan, kau kasih dia keselamatan, saya bilang begitu. Dan kalau memang Tuhan karena malam-malam itu tengah malam sampai jam 1 dia dikasih masuk jam 12 kayaknya kasih masuk dia ICU. Suku saya bilang kalau memang bisa kau datang saja. Saya bilang iya. Saya bilang kalau memang dia masih Tuhan izinkan dia masih hidup, atau memang Tuhan saya kasih dia keselamatan, saya mungkin masih bisa sampai ke sana, saya masih bisa saya dapat, bisa saya berdoa gitu. Nah waktu sampai di sana dari sini malamnya juga kita berdoa, tapi dia masih sadar dia, bukannya sebenarnya sadar tapi maksudnya masih bisa jalan. Ya begitu, waktu tante aku bilang kau terima Tuhan Yesus, bilang begitu dia, ya begitu. Makanya dia berdoa sampai tante itu bilang sampai dia anaknya bilang tuh sampai dia berkata kenapa mama berteriak di dalam berdoa. Dia tidak sadar itu kalau saya berteriak berdoa di dia begitu. Dan sampai dia berdoakan masuk di ICU, dan besoknya lagi dibawa sampai di Palopo. Dan waktu sampai juga di Palopo begitu, karena di Toraja juga pernah kritis juga sampai dia tidak ada nih. Nah sampai juga di Palopo juga begitu, waktu sampai di bawah saya tengah perjalanan juga, karena waktu dari sini pagi-pagi saya berangkat dari sini sampai di perjalanan dia bilang sudah tidak ada nih, sudah tidak ada. Soalnya saudara saya turun, misalnya saya turun lagi ceritanya kan saya dari sini, dari Makassar saya langsung ceritanya ke Toraja. Tapi di perjalanan saya disuruh bilang pokoknya mobil Palopo saja, langsung ke Palopo. Oke, saya turun lagi di Pamkim Kantor Maris, kayak saya turun dari mobil Palopo. Terus mau pare-pare lagi disuruh turun, nggak usah turun ke Palopo karena sudah tidak ada Mikolai langsung ke Toraja. Saya turun lagi dari situ. Akhirnya saya sekarang lama saya menunggu di perjalanan. Akhirnya saya charter mobil lagi kembali ke Toraja. Tapi ternyata itu tidak ada, dan saya mungkin saya sudah di-entrekan mau masuk entrekan, kayaknya saya ditelepon dia bilang malam ini dia mau langsung dioperasi. Oh gitu, jam 7 sudah operasi saja langsung. Oh ya, sudah waktu di situ. Tapi jam 7 itu dia langsung naik tensinya, kan normal tensi itu 36 panas toh. Panasnya langsung naik 90, dari 36 langsung 90, jadi tidak jadi dioperasi. Nah, akhirnya besoknya sampai saya di Toraja jam 9 malam, habis saya tiba jam 6 sampai jam 9 malam. Dari Toraja saya langsung ke Palopo lagi sampai jam 1 malam. Waktu saya tiba di Palopo dia sudah mulai lebih baik, normal kembali, semuanya pokoknya dari komputer itu semua, karena semua dikasih selang, pokoknya dari kaki, dari infus juga situ, terus dari sini, pokoknya banyak semua, sampai juga tuh habis operasi dari situ. Pokoknya semua selang-selang saya lihat di situ. Jadi saya Tuhan waktu sampai saya sempat doa waktu bilang mau meninggal malamnya itu, saya
sama ini sih, karena yang lain di bawah itu kita banyak orang, ada berapa mobil, hampir 20 orang. Jadi pertama mobil yang saya temani sudah pulang, yang satunya lagi sudah sore-sore sudah mau pulang. Waktu itu akhirnya dia tak datang. Terus waktu itu saya berdoa, tengah malamnya juga itu saya sudah berdoa. Malamnya itu kan ada dalam ruang ICU itu bisa 3 orang, karena malamnya yang itu meninggal. Itu kan jam-jam berapa itu dia meninggal, di sebelahnya sampingnya itu anak juga di sebelah dia meninggal. Dan malam semua pada tidur, sisa 3 orang dalam ruang ICU yang sangat besar sekali. Kalau bilang ruang ICU-nya di bawah ini lebih besar dia punya di bawah. Jadi saya di dalam tuh, dia jam 10, jam berapa ya, jam 2, saya lihat, saya balik orang semua sudah pada tidur. Terus kenapa saya lihat mukanya saya, kenapa saya takut ya, saya bilang begitu, kenapa saya takut. Tapi saya langsung balik, tidak sebenarnya saya takut ini. Dan terpaksa saya bangun nih, sampai kerjaan kita tuh saya menyanyi, saya pintar kalau sudah menyanyi, takkan saya pegang saya dari saya menyanyi, dia sampai saya berdoa sama dia, terus saya berdoa Tuhan kau selamatkan, pokoknya banyak saya berdoa di situ. Akhirnya lama karena saya mengantuk, saya tidur lagi, tidak ada, semua orang pada tidur semua yang antar ke sana tidur semua saya. Jadi saya tuh sampai tidur lagi di kakinya lagi, tidur ayam begitu, tidur 5 menit saya bangun lagi, saya takut lagi. Pokoknya saya pilih berdoa lagi, pokoknya sampai jam 5 itu, sampai nanti saya datang tuh, kenapa saya tidak cuma kayak berdoa. Nah, sudah sampai besoknya lagi itu, karena sore-sore lagi, jadi Lovely sudah datang sorenya itu, waktu Lovely sudah datang, ya mulai nih, karena kan orang bilang kalau orang dioperasi mungkin biasa 3 hari, atau kalau apalagi kalau dia tidak sadar berarti mungkin bisa 1 minggu atau 1 bulan, bilang begitu. Tapi saya bilang tuh, waktu sore-sore mungkin jam-jam 5, akhirnya kayak goyang-goyang matanya, oh puji Tuhan, berarti dia cepat sadar ini tau, cepat sadar, cepat sadar sampai kita masuk lagi semua di dalam ruang ICU, karena sisa 2 orang di dalam, jadi tidak apa-apa masuk banyak-banyak, apalagi kalau lagi kritis tadi marah jadi situ, jadi langsung masuk semua dalam tuh, bisik-bisik semua situ. Akhirnya tidak, sudah sore-sore jam 5, jam 6 itu sudah mulai kritis. Dokter datang, saya Lovely kau doakan Om Budi, nah sudah doakan Lovely. Habis itu selesai jam 7 kayak sudah mulai ini kayak tensi turun. Nah, tensi turun waktu jam 8 itu, setengah 8 lah, dikasih masuk nih infus itu 2 apa namanya itu, obat tambah darah, tambah kasih naik tensi, jadi 2 botol itu dikasih masuk. Terus ada lagi yang satu yang gula-gula dikasih masuk lagi, terus ada lagi botol yang dikasih masuk dengan kakinya. Saya bilang, Mbak kenapa begitu? Dia bilang, iya lagi memang tidak bagus. Oh begitu, nah, kenapa tidak langsung di ini? Bilang, itu nih kok dikasih masuk di semua itu, kita juga lagi pantai ini semua. Oh begitu, sama oh ya oke. Sudah, karena saya sisa berdua, ada saya yang lain saya suruh makan sama Pak Ceko, saya suruh makan, jadi dalam ruang ICU saya dengan saya punya ipar berdua, yang lain sudah dikasih masuk di kamar di situ. Jadi saya berdua aja, saya bilang begini, ayo kita berdoa, saya bilang begitu, ayo kita berdoa. Sudah bisa pegang bidadari, pokoknya saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau hidupkan malam ini juga Tuhan akan kasih sadar, tapi kalau Tuhan ambil, tidak apa-apa, ambil satu, yang penting hidupnya dalam tanganmu Tuhan, terserah Tuhan. Pokoknya saya serahkan semuanya di dalam tangan, pokoknya saya ke Saromi, terus macam mana, pas saya bangunkan buka mata saya tuh, saya kayak lihat itu kayak terangkan begitu. Rohnya sudah merasa bilang sama kakak, sudah tidak ada bisa, tidak ada panggil semua dari bawah. Jadi kayak saya lihat itu bilang, iya kayak begitu. Jadi saya, begini namanya orang meninggal. Jadi kayak saya tidak takut. Jadi orang pikir sama gimana, kayak mungkin dia pikir dia bukan hancur apa, padahal waktu dia sore-sore tuh bersih sekali mukanya, tapi jadi kasih mandi kayak anak-anak kelihatan, kayak anak baby kelihatan begitu. Jadi itu mukanya bersih sekali. Jadi orang bilang, oh ini kayak anak Pak Dokter, Mantri kan, saya bilang, oh bukan dia Mantri, dia ada petani juga, saya bilang begitu. Oh masa petani bersih begini, saya bilang, ya kurang tahu juga tapi dia bersih begitu. Karena muka kinclong sekali, kalau pakai skincare yang bagus sekali begitu. Soalnya oh puji Tuhan, jadi cahaya mukanya. Ya, ceraskan aja saya itu sudah bilang, ya puji Tuhan sudah bisa menjadi selamatkan, dia sudah pergi walaupun saat ini makan masih berat, memang masih di muka lagi, kenapa dia sudah pergi, kadang kita masih membutuhkan dia begitu ya. Tapi ya apalagi orang tua kami sangat bersyukur, kata dia yang dia temani di rumah itu hanya dia, kalau ada bapak dia yang disuruh antar apa ke sana ke sini. Terakhir itu dia datang di sini waktu Natal itu, waktu kita kebaktian, nah itu dia terakhir dia datang itu ada di sini juga. Nah, kenapa saya bilang bikin 40 hari di sini, karena waktu saya bikin ini dia hampir 1 bulan di sini, dia jaga tukang saya. Oh yang ini tuh sekeliling sini dia jagain, saya bilang waktu di sini dulu jagain. Waktu mau hampir 1 bulan dia di sini. Ya saya
dia bisa bikin di sini. Dan nanti mungkin dia kalau keluarga lagi kan mau pulang juga lagi ke sana. Memang orang tua kami sangat terpukul, tapi itu biasa bilang ya ikhlaskan karena bagaimanapun juga ya kita akan ke sana juga, jadi kita saja yang tinggal kita memperbaiki diri kita saja. Orang tua memang kita hibur-hibur karena dia sangat sampai sekarang dia masih berat main ke sana, dia semua menangis, sebentar dia menangis begitu. Jadi makanya selalu sedikit biasa menelpon ke sana karena dia sekarang masih berat sekali. Jadi hidup nomor kita ada dalam Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Dia masih. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan ya kesaksian daripada Ibu Serni, dan yang kita naikkan syukur itu kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesempatan ya kepada Ibu Serni. Seperti doanya tuh, Tuhan kalau bisa dia ketemu dulu dan dia maunya supaya adiknya paling tidak diselamatkan. Dan saya percaya bahwa adik Muli itu juga memang betul-betul sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu juga kan saya percaya dengan wajahnya yang begitu luar biasa ya, ketika dia meninggal itu berarti kan mungkin dia juga sudah mengalami sebuah perdamaian dengan Tuhan ya, sehingga dia juga bisa wajahnya juga bisa terpancar ya di kemuliaan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa doa-doa daripada tantenya Ibu Serni, doa-doa Ibu Serni dan bahkan seluruh keluarga itu akan terus mengiang di telinganya waktu dia mungkin dalam keadaan koma ya. Tapi apapun yang sudah terjadi, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah baik ya. Segala rencananya Tuhan itu baik atas kehidupan kita. Sebab itu biarlah saya tadi juga sangat mengharapkan ada mama di sini ya. Tidak bisa, dia masih belum bisa meninggalkan di sana. Dia panggil-panggil tapi tidak mau. Oh, jadi sejak meninggal adik di sana belum pernah ke sini ya? Belum, dia dia di sini. Bagaimana apa dia bilang, kalau saya di sini saya juga mau bikin apa di sini tambah pusing dia. Yusuf kayaknya masih ingat itu adikmu laki-laki tuh yang cukurnya agak cepat tapi agak panjang-panjang sedikit tuh. Iya, itu hari kan sempat di sini bantu-bantu juga. Iya. Iya. Kita akan baca dulu ya di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 nanti Ibu saya baca. Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita baca ini, mungkin di dalam benak untuk kenapa adikku meninggal tabrakan? Kenapa Tuhan tidak menjagai dia? Kenapa Tuhan tidak melindungi dia? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Mungkin itu bisa kita bertanya secara manusia di dalam hati kita. Atau mungkin juga, mungkin kita di dalam keluarga ada yang sakit, gitu. Sampai kita bilang begini, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi kenapa punya keluarga yang baik-baik? Di mana rancangannya Tuhan yang tiba? Di mana kebaikannya Tuhan? Nah, tadi waktu kita nyanyi semua tentang kebaikan Tuhan ya. Terima kasih ya Ibu Nona, tadi lagunya luar biasa ya. Iya. Tunggu saya terima telepon dulu. Halo. Pasti.
manusia kita bertanya, kalau Tuhan bilang rancangannya itu bagi kami itu tidak ada rancangan kecelakaan, yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Tapi mengapa keluargaku sakit tidak sembuh-sembuh, bahkan keluargaku ada yang mati tabrakan, sepertinya tidak dijagai, tidak dilindungi oleh Tuhan. Nah, saudara, kita perlu ketahui bahwa kehidupan ini adalah yang Tuhan katakan di dalam Yesaya Yeremia pasal 29. Di situ Tuhan berkata bahwa rancangannya Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, dan Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini berbicara bukan untuk kehidupan di dalam dunia ini saja, bukan kehidupan yang kita alami di dalam dunia ini, tapi ini menuju kepada kehidupan kekal kita. Jadi Tuhan itu merancang rancangan yang baik untuk damai sejahtera kita dan juga untuk kebaikan kita, untuk hari depan kita. Seperti ada Daud, ya toh, sekalipun mungkin di dalam dunia dia tidak dapatkan itu semua, tetapi saya percaya lewat Tuhan beri dia kesempatan di mana ada orang-orang yang mendampinginya untuk mengingatkan dia akan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan itu maha mendengar. Dan juga di dalam akhir-akhir kehidupannya, dia bisa menyatakan bahwa dia percaya kepada Yesus. Ya toh, karena tadi ada kesaksiannya ya, bilang tantenya bicara begini terus bilang gitu kan, berarti dia mengaku di dalam hatinya, ya toh, dan juga di dalam mulutnya. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah Allah, dia yang sudah dibangkitkan oleh Allah, maka dia akan diselamatkan. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam apapun yang dia sudah beritahukan. Jadi jangan kemudian kita menaruh rasa kayak kayak apakah betul ya adik saya dia selamat atau tidak, apakah betul dia masuk surga. Kita harus percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa melainkan oleh hidup yang kekal, kita pegang. Karena setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan di dalam berfirman, di dalam dia berjanji, dia tidak pernah berdusta. Dia tidak seperti kita manusia. Ketika manusia berjanji, manusia bisa berdusta. Manusia bisa mengingkari janjinya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka semua janjinya itu ya dan amin. Iya, ya toh. Dan juga ya di dalam 2 Korintus pasal 5 gini. Kita berkata di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13, di situ Tuhan bilang begini, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan saat sekarang ini. Nah, jadi saya percaya bahwa muli itu pun juga berbahagia karena dia meninggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka boleh beristirahat dari lelahnya. Karena bukankah kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, iya kan? Penuh dengan tanggung jawab yang dimana kita harus melakukan tanggung jawab kita. Seperti seorang tua, dia harus bertanggung jawab untuk bagaimana menafkahi anaknya, membuat anaknya bisa sekolah, membuat anaknya bisa makan, membuat keluarganya bisa makan. Ya, dan memang Alkitab mengatakan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh, ya, maka Tuhan bilang dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi memang hidup itu adalah sebuah pergumulan di mana kita harus memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kita bisa mencari makan, bagaimana untuk hidup. Nah, belum saja tanggung jawab, juga penyakit yang bisa saja datang di dalam tubuh kita. Yaitu kadang-kadang kan kita tidak mau sakit, tapi kadang-kadang sakit. Dan sakit itu kadang-kadang membuat kita menderita. Kita rasa tidak enak lah. Nah, kemarin saya ketemu juga dengan satu ada jemaat. Dia bilang begini, doakan saya. Bu Tina, saya bilang kita kenapa? Dia bilang sakit sekali di sini pun. Kadang sakit di sini, kadang sakit di sini. Jadi saya bilang apa kata dokter? Kata dokter bilang katanya ada masalah di hatinya. Saya bilang begini, kenapa masalah di hati, sakitnya di sini? Terus dia bilang begini, kata dokter hatinya di sini. Saya juga bingung. Hati di sini tuh. Bukankah hati itu dekat jantung, jantung ke hati. Hindi bitawat kaki. Ya saya juga tidak mengerti. Karena dia bilang hati itu di sini, so gitu kak. Saya juga tidak mau berdebat lah ya. Saya pikir sudahlah, ini pemahamannya seperti itu. Jadi dia bilang dia sakit, dia rasa nggak enak.
Jadi saya bilang itulah penderitaan kita. Hidup dalam dunia itu bukan enak, bukan enak. Banyak pergumulan. Belum lagi kalau ada masalah dalam keluarga kita, kita punya mungkin anak-anak atau orang-orang dekat kita bermasalah dengan karakternya, ya toh, membuat kita juga kayak rasa tidak nyaman. Kalau kita berhadapan dengan orang yang suka marah, kira-kira enak gak sih? Setiap hari ketemu orang suka marah, itu pasti kita rasa terganggu juga. Atau mungkin kita hadapi orang yang suka bohong, orang yang suka malas. Aduh, rasanya kayak aduh, bagaimana lah ini hidupnya, menderita sekali. Nah, jadi saya bilang, makanya hidup di dalam dunia itu bukan hidup yang enak. Hidup dalam dunia itu begitu banyak, kompleks sekali permasalahan di dalam hidup kita manusia. Iya, tuh. Jadi, itulah saya katakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal, asalkan dia meninggal di dalam Tuhan, katanya mereka itu berbahagia. Tapi bukan berarti kalau begitu, kalau begitu kita meninggal pada merah-merah semua. Karena biar kita mau meninggal, kalau belum waktunya Tuhan, tetap juga tidak bisa. Tapi biar juga kita mau umur panjang, tapi kalau sudah waktunya Tuhan, katanya tidak ada seorang berkuasa menahan angin. Maka demikian juga lah, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematiannya. Jadi biar juga dia bilang saya belum mau mati, tapi kalau hari kematian itu datang, tetap dia mati. Dia juga bilang gini, saya mau mati nih sekarang deh. Aduh, saya siksa sekali nih. Ini seperti ini sekarang ibu Ersha, ini sekarang lagi ada di rumah sakit, di rumahnya. Kemarin itu sempat keluar, dia sudah katanya nafasnya tinggal satu-satu. Memang dia sudah beberapa waktu yang lalu kayaknya sudah melewat, tapi tidak juga. Melewat tapi tidak juga. Nah, itu kan bukti bahwa sekalipun orang sudah kayak mau mati ya, tapi kalau belum waktunya mau mati, masih belum juga. Nah, seperti itu. Jadi memang kematian itu adalah di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan batas usia kita dalam dunia ini. Sebab itu kalau Tuhan masih kasih kita perpanjangan umur, mari kita mau berbuat kebaikan, berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Iya, toh. Nah, tadi dikatakan di dalam Wahyu bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan, mereka itu berbahagia. Nah, ada kata di dalam Tuhan. Nah, coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan ya. Dikatakan di situ di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Tadi dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Dan Tuhan bilang bahwa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi memang Tuhan menghendaki supaya kita ada di dalam Dia. Tuhan ada, kita ada di dalam Tuhan, ya. Kita ada di dalam Kristus. Dan katanya bahwa orang yang ada di dalam Kristus itu adalah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah. Dan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Nah, jadi dikatakan bahwa di sini dalam ayat 18, dan semuanya ini dari Allah. Jadi kita menjadi ciptaan yang baru, itu semua berasal dari Allah. Jadi Allah yang melakukan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka Kristus yang akan menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Karena memang sesungguhnya tidak ada satu manusia yang bisa mengubahkan dirinya. Biar kita bilang kita mau berubah, tapi yang kita dapati seringkali kan kita masih tetap tinggal di dalam dosa kita. Kita masih tetap hidup di dalam kekurangan kita. Nah, makanya dibilang di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi Kristuslah yang melakukan ciptaan baru dalam kehidupan kita. Nah, dan semuanya itu dari Allah, dan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi kita ini diperdamaikan, ya, diperdamaikan dengan Allah Bapa lewat pribadi daripada Yesus Kristus. Lewat pribadi Yesus Kristus, lewat Dia mati di atas. Jadi lewat kematiannya di atas kayu, Dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Nah, sebab itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita ini menjadi orang-orang yang diperdamaikan di dalam
Yesus Kristus, ya, kepada Allah Bapa. Nah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Tuhan itu tidak lihat berapa banyak dosa kita, berapa besar kesalahan kita. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Yesus Kristus, maka katanya Allah itu mendamaikan kita dengan Kristus seberapa banyak pun dosa pelanggaran kita. Nah, di dalam ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi lewat pengorbanan Yesus Kristus kita ini menjadi orang-orang yang dibenarkan, ya, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Sebab itu kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan, lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib kita diperdamaikan sehingga kita memperoleh keselamatan. Ya, sebab itu percayalah bahwa keiman percaya kita kepada Yesus itu memberikan keselamatan buat kita. Jangan pernah melepaskan iman kepercayaan kita. Dan di dalam Yesus, ya, di dalam Yesus, kehidupan setelah kematian itu adalah sorga. Karena Yesus berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, kita diberikan tempat, ya toh? Dan tempat kita di surga. Di surga itu di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita. Yang ada hanyalah suasana yang dimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, sebab itu sungguh orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, mereka itu berbahagia. Sebab itu biarlah seluruh keluarga boleh juga dihiburkan. Kalau mulai sudah berbahagia, maka kita pun jangan larut dalam duka cita. Ya, nanti bisa juga kasih tahu mama bahwa mama, Muli itu sudah berbahagia. Karena memang kita ini semua akan kembali kok ke sana. Cuma memang kita tidak tahu kapan waktunya kita. Ya toh, dunia tempat di mana kita ada bukan untuk kehidupan kita selama-lamanya. Semua kita akan kembali karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Dan memang ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan mau supaya manusia itu selalu ada di dekatnya, di dekat Tuhan. Tapi oleh karena manusia melanggar kitab Tuhan, sehingga manusia terpisah dari Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah harus menyembelih domba untuk membuat pakaian buat Adam dan Hawa. Ya toh? Itu menandakan bahwa ada pengorbanan yang harus dicurahkan untuk membuat manusia itu kembali tidak telanjang. Ya, itulah lewat korban Kristus. Yesus harus mati untuk membuat kehidupan kita tidak telanjang di hadapan Tuhan, untuk membuat kita kembali bisa ada bersama dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena lewat pengorbanannya kita kembali didamaikan oleh Tuhan. Sebab itu biarlah berita tentang Yesus Kristus yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah ini kita junjung tinggi, dan kita harus percaya kepadanya sepenuhnya. Sebab itu biarlah kita mengagungkan Dia, Allah yang kita percayai adalah Allah yang baik. Sekalipun mungkin secara manusia itu kurang baik, tapi percayalah bahwa semua itu untuk kebaikan. Kebaikan untuk Muli, karena saya juga percaya bahwa Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalam kehidupannya. Kita tidak tahu. Siapa tahu mungkin di perpanjangan usianya, mungkin saja dia bergajul dengan teman-teman yang tidak benar, akhirnya dia hidup tidak karu-karuan, akhirnya dia juga mungkin terhilang. Kan kita tidak tahu. Makanya mungkin Tuhan bilang sudah sampai di sini saja hidupmu. Iya, karena inilah saat yang terbaik untuk saya ambil kau supaya kau tidak terhilang nanti di bumi. Nah, kan kita tidak tahu. Makanya dibilang rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada kita itu Tuhan yang tahu. Kita manusia mungkin punya rancangan, tapi Tuhan yang paling tahu, dan Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Sebab itu biarlah seluruh keluarga boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa sungguh apapun yang Tuhan sudah lakukan buat saudara kita, buat anak adik kita, buat anak kita, itu semua adalah kebaikan adanya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan naikkan satu pujian. Kita naikkan satu pujian. Betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar
inginkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah berada bersama-sama dengan kami untuk datang menyembah-Mu, memuji-muji-Mu, menaikkan puji syukur Tuhan, karena Engkau sungguh layak disembah, Engkau sungguh layak ditinggikan. Rancangan-Mu itu terus rancangan yang terbaik Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Olehnya itu terus kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami. Tuhan akan selalu menyertai kami, dan kami selalu ada dalam naungan dan topangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah kami dalam surga, pada pagi hari ini, pada sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa akan keluarga saudara kami dalam seiman Suserni Tuhan, di mana baru-baru ini Engkau telah panggil adiknya Tuhan di tengah-tengah mereka. Kami tahu perasaan mereka, mereka sangat berduka Tuhan, mereka sangat kehilangan akan saudaranya ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa firman yang telah kami dengar Tuhan, bahwa
Tuhan itu selalu memberikan terbaik. Rancanganmu itu bukan rancangan yang kecelakaan, tapi rancangan yang baik. Dan kami percaya bahwa adiknya Serni sebelum meninggal Tuhan, dia sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Dia sudah merasakan akan kasih Tuhan. Dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Olehnya itu Tuhan, kami terus berdoa pada keluarga besar Serni, biarlah mereka tetap setia melayani Tuhan, setia berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu menghiburkan dalam situasi apapun. Begitu pula orang tua yang ada di Toraja Tuhan, Engkau terus memberkati orang tua, hiburkan mereka Tuhan di sana, biarlah mereka tidak terlalu dalam duka, tapi Tuhan akan selalu membabat akan duka mereka, memberikan penghiburan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Tuhan akan senantiasa menemani orang tua mereka di sana Tuhan, di hari-hari tuanya. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah keluarga Serni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula dalam pekerjaannya Ibu Serni bersama keluarga, Engkau campur tangan berkati, biarkan berkat-berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan di tempat ini. Kami tahu orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tidak membiarkan, Tuhan akan selalu menambahkan terus berkat, melimpah berkat di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan adalah kami dalam surga. Begitu pula Tuhan, kami berdoa Silik Eklesia, Engkau juga memberkati setiap rumah tangga mereka masing-masing. Engkau senantiasa hadir dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Engkau memberkati Tuhan, sehingga di dalam kehidupan keluarga Silik Eklesia tetap Tuhan senantiasa dinyatakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Tuhan adalah kami dalam surga. Kami serahkan akan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Begitu pula sebentar Tuhan, apabila kami berpisah di tempat ini, biarlah Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan tuntun kami sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing. Begitu pula keluarga di tempat ini, Tuhan juga akan senantiasa berkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Baik, terima kasih kepada kasih yang sudah memberkati Tuhan dan telah memberikan kekuatan kita dan Pak Aden, Tati, dan Rosi. Baik, kita akan memberikan persembahan kita akan pujian dan betapa baiknya. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Baik, kepada Mbak Rini, mungkin ada yang mau disampaikan sekaligus nanti doa persembahan, doa makan dan ditutup oleh Katina Dekador. Mau apa boleh sampaikan? Oh iya, ini yang mau disampaikan ya, Pengumuman dulu. Minggu Ya. depan, hari Senin. Tuhan untuk pengumuman hari Senin nanti kita klik di rumahnya Ibu Ruth, Pak Hendra. Pak Hendra di jam Ada WA. tetap sama seperti biasa jam 7. 7. Cuman ini untuk rencana klik kita ya, maksudnya Di Paskah di apa? Wispan. Di Wispan. Jadi untuk pembayaran tiket masuk
maaf ya, sengaja saya buat untuk setiap minggunya siapapun yang mau langsung daftar supaya nanti pada saat kita mau pergi tidak buru-buru. Untuk langsung. Jadi sudah tercatat memang ini yang ikut, ini yang ikut. Jadi untuk pembagian itu, jadi saya berpikir maksudnya supaya enggak ribet lah pengertiannya ya. Semua sudah pada ini ya. Untuk itu kalau bisa pembayaran sudah mulai dibuka ini, mulai klik ini hari ya. Soalnya ada pelayanannya jauh. Di mana tinggal? Nanti ini. Kakaknya belok nih. Seifa. Oh iya. Iya. Jadi ini puji Tuhan, saya sambungnya, puji Tuhan sudah banyak yang mendaftar untuk pembayaran. Ibu Lis juga sudah, Ibu Nona, Ibu Meli. Oh, jadi setiap minggunya kalau bisa ada yang sudah bayar. Jadi pada saat hari H kita sudah tidak pusing lagi dengan biaya-biaya itu. Jadi untuk nanti kendaraan atau apa nanti kita bicarakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Doa. Oh, Nangis. Puji Tuhan. sekalian doa berkat. Ya, mari kita tutup dengan doa berkat. Doa makan, doa minum. Secepatnya kita mulai ya, ini tadi ibadah setengah 5, jadi selesai juga setengah 5 ya mulai. Ya, mari kita tunduk. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini, di mana kalau kami masih Kau berikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, itu semua karena anugerah, kebaikan, kemurahan yang dari kami. Tuhan, kami terus mengucap syukur bahwasanya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih hari-hari ini kami memperingati hari Tuhan di mana Engkau mencurahkan darah-Mu untuk setiap kami. Kau tebus dosa-dosa kami yang begitu Tuhan tidak terampuni Tuhan. Tapi Engkau yang mau Tuhan, Engkau yang sanggup menghapuskan setiap dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami hidup yang terus, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, hidup yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pengorbanan di atas kayu salib begitu luar biasa untuk setiap kami Bapa. Ajar kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Hingga saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat bernafas, untuk dapat beraktivitas, untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan, kemurahan dan kasih Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami sudah memberikan Tuhan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan untuk semua berkat ini Tuhan boleh kami jadikan Tuhan saluran berkat untuk siapapun yang memerlukannya, dan juga untuk kelanjutan dari klik eklesia itu sendiri. Amin. Berkati Tuhan kami yang hadir di tempat ini. Berkati teman-teman kami yang belum sempat hadir dengan segala Tuhan permasalahan kehidupan mereka. Tapi kami tetap percaya Engkau lawati mereka semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat, ke rumah kami masing-masing. Dan kiranya berkati perjalanan kami Tuhan, Kau boleh tibakan dengan selamat. Kalau kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat, kami pulang juga dengan selamat Tuhan. Dan Kau menyertai kami semua Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan rumah ini, keluarga, rumah tempat ini Tuhan. Ibu Serni beserta suami dan anak Tuhan, Engkau senantiasa memberkati apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya. Engkau campur tangan
Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga ini sudah menyediakan berkat bagi kami. Tuhan, berkat jasmani, kiranya Tuhan Engkau senantiasa kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Berkati dengan limpah kasih, kebaikan, kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, pujian, syukur kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Amin.